monobukro ini. Hai, ohayou gozaimasu, Sapri desu. Di video ini ya, saya ingin membantu sedikit kepada murid-murid N2 saya yang barangkali terlalu sibuk untuk mengerjakan tugas formal, jadi tidak sempat untuk melihat ataupun membaca Nihongo Tango Shikido Master untuk N2 gitu. Jadi aku baca sedikit-sedikit ya, per unit mulai dari sekarang melalui video konten YouTube. Oke, dari unit pertama ya, Jikang, Toki, jam, waktu. Nomor 1, katsuite. Ini berarti dahulu ataupun pernah gitu ya. Contoh kalimat katsuite wa konomachi mo sakaete imashita. Ini artinya dahulu kota ini pun pernah mati. Katsuite ini ya biasanya digunakan untuk narasi ataupun cerpen pendek gitu ya. Ataupun narasi ini tuh narasi kayak macam narasi anime, narasi film gitu ya. Jadi dalam percakapan sehari-hari jarang digunakan untuk menyatakan dahulu apabila kita menggunakan katsuite. Jadi dia itu lebih berkesan gimana ya, lebih sedikit puitis gitu ya kesannya. Jadi dalam percakapan sehari-hari jarang digunakan. Nomor 2, sakihodo. Sakihodo ini artinya ya tadi ataupun baru saja. Contoh kalimat sakihodo nimotsu ga todokimashita. Sakihodo nimotsu ga todokimashita. Barangnya baru saja sampai tadi. Nah, ini dalam percakapan sehari-hari juga bisa digunakan, cuman ya agak terkesan lebih formal aja lah ya, dengan ditambahkan foto. Nah, biasanya dalam percakapan sehari-hari itu biasanya cukup menggunakan dengan saki gitu aja gitu ya, disingkat. Nomor 3, genzai, saat ini juga berkesan formal. Genzai, saat ini. Contoh kalimat genzai nihon wa gogo 8 desu katanya. Saat ini Jepang jam 8 malam katanya. Ini untuk menyatakan saat ini. Nomor 4, kako, masa lampau. Ini gak usah dicontohkan kalimatnya aja, udah gampang menurut aku dipahami. Untuk menyatakan masa akan datang ya, nomor 5, mirai, masa akan datang. Masih nomor 6, tadaima, artinya saat ini. Nah, ini genzai yang berarti saat ini dengan tadaima yang berarti saat ini nuansanya sangat beda. Nah, biasanya tadaima ini ya menyatakan sama apa saat ini, untuk sama ima itu sama gitu artinya. Cuma tadaima ini lebih berkesan formal aja untuk digunakan dalam bentuk songkego, meninggikan lawan bicara gitu ya. Contoh kalimat dalam situasi telepon gitu ya. Satu wa tadaima seki o hajuste orimasu. Satu wa tadaima seki o hajuste orimasu. Satu, saat ini sedang tidak di tempat gitu. Nah, seperti ini ya, tadaima ini biasanya digunakan untuk menyatakan seseorang yang tidak di tempat, ataupun tadaima omochi tashimasu gitu kan. Jadi kan digunakan untuk menyatakan saat ini saya akan melakukan sesuatu, ataupun saat ini situasinya seperti ini. Digunakan untuk bentuk songkego, meninggikan lawan bicara. Biasanya digunakan untuk bahasa terhadap tamu, customer gitu ya. Dalam percakapan sehari-hari jarang digunakan. Nomor 7, skill, segera. Ini juga formal. Contoh kalimat skill ohenji kudasai, ataupun dai skill denwa kudasai. Ini artinya mohon balasan segera, ataupun mohon telepon sesegera mungkin. Nah, ini skill ini ya. Skill ini juga formal dalam percakapan sehari-hari jarang digunakan. Biasanya digunakan dalam
kerja dalam bisnis gitu ya, perbisnisan gitu. Nah ini untuk skill ini ya, segera gitu. Ayo nomor 8, ima no tokoro. Ima no tokoro ini artinya untuk sementara ini. Ima no tokoro artinya untuk sementara ini. Contoh kalimat, ima no tokoro yote no henko wa nai yo desu. Ima no tokoro yote no henko wa nai yo desu. Ini diartikan untuk sementara ini nampaknya tidak ada perubahan rencana. Untuk sementara ini nampaknya tidak ada perubahan rencana. Ima no tokoro. Ini ima no tokoro ini ya dalam percakapan sehari-hari juga bisa digunakan. Dalam bentuk tulisan juga bisa digunakan. Ini kayaknya pemakaiannya lebih luas lagi. Ai ima nimo. Ima nimo benar-benar sudah mau gitu. Ima nimo benar-benar sudah mau. Contoh kalimatnya ima nimo furidashiso. Ima nimo furidashiso hayaku kaero. Jadi bisa diartikan ya, kelihatannya benar-benar sudah mau turun hujan gitu. Ayo cepat pulang katanya. Nah, ini dalam percakapan sehari-hari juga digunakan. Hai, nomor 10, jikini. Jikini, sebentar lagi. Jikini, sebentar lagi. Contoh kalimat, mada futteru ne, jikini yamu desho. Mada futteru ne, jikini yamu desho. Masih hujan ya, sebentar lagi pasti reda gitu. Sebentar lagi ya. Hai, nomor 11, iyo-iyo. Iyo-iyo, akhirnya. Iyo-iyo, ashita de sotsugyo desu ne. Iyo-iyo, ashita de sotsugyo desu ne. Akhirnya besok wisuda ya, ataupun tamat sekolah ya. Nah, iyo-iyo ini ya ekspresi yang mencatatkan sesuatu yang ditunggu-tunggu gitu. Yang ditunggu-tunggu dalam makna positif. Makna positif. Jadi sesuatu yang ditunggu-tunggu. Iyo-iyo, kuras hajimarimasu yo, hajimarimashita ne katanya, akhirnya kelas akhirnya akan dimulai gitu. Nah gitu, ini iyo-iyo itu sesuatu yang ditunggu-tunggu gitu, sesuatu yang didambakan gitu ya kesannya gitu, untuk bermakna akhirnya. Hai, nomor 12, chikakoro. Chikakoro ini ya berarti belakangan ini. Chikakoro no wakamono wa sonna koto mo shiranai no ka. Jadi contoh kalimatnya ya. Ini bisa diartikan anak muda belakangan ini hal seperti itu pun tidak tahu ya katanya. Hai, masuk nomor 13, chikajika, dalam waktu dekat. Kore no chocolate aji ga chikajika hatsubai sareru so desu. Ini bisa diartikan ya, produk ini yang rasa coklat dalam waktu dekat akan dipasarkan. Nah, chikajika ya dalam percakapan sehari-hari juga sering digunakan. Hai, nomor 14, yagate. Yagate ini berarti nanti gitu ya. Kita lihat contoh kalimatnya. Kusuri o nonde nete ireba yagate netsu mo sagaru desho. Kusuri o nonde nete ireba yagate netsu mo sagaru desho. Ini bisa diartikan kalau minum obat kemudian tidur, nanti panasnya akan turun. Jangan lupa ya, untuk desho kalau ditinggikan dia bisa berarti bukankah, jadi pertanyaan gitu. Kalau didatarkan dia desho itu barangkali atau kemungkinan gitu ya nuansanya. Harus bisa membedakan deso itu sangat intonasinya ditinggikan ataupun didatarkan gitu ya. Ayo masuk nomor 15, izure. Izure ini ya artinya cepat atau lambat. Nah, shinjutsu wa izure akirakani naru daro. Ini bisa diartikan kebenarannya cepat atau lambat pasti akan jelas gitu. Ayo nomor 16, sono uchi ni, nanti kapan-kapan gitu ya artinya. Contoh kalimatnya, sono uchi mata aimashou katanya. Sono uchi mata aimashou katanya. Mari bertemu lagi nanti kapan-kapan. Hai, nomor 17, itsumademo, sampai kapanpun. Itsumademo, sampai kapanpun. Nihon de no seikatsu wa itsumademo wasuremasen. Nihon de no seikatsu wa itsumademo wasuremasen. Saya tidak akan lupa sampai kapanpun kehidupan di Jepang. Cuma demo. Hai, masuk nomor 18, EQ. EQ ini ya artinya kekal selamanya. Contoh kalimat, koko no umi no utsukushi wa EQ ni kawaranai de hoshi. Ini bisa berarti keindahan laut di sini saya harap akan kekal, tidak berubah gitu ya artinya ya. Masuk nomor 19, shiki. Shiki ya, 4 musim. Shiki 4 musim. Contoh kalimatnya, shiki no henka o tanoshimeru no ga koko no miryoku desu katanya.
bisa diartikan dapat menikmati perubahan 4 musim, adalah daya tarik di sini gitu ya. Hai, nomor 20. Skihi. Ski ini ya memang apa namanya? Kanjinya itu terdiri dari kanji bulan dengan kanji hari, tapi ini bisa kita artikan dengan waktu gitu ya. Nah, jadi dia maknanya itu bisa diartikan dengan waktu. Skihi ga sugiru no wa hayai mono desu ne. Skihi ga sugiru no wa hayai mono desu ne. Ini bisa diartikan berlalunya waktu memang cepat ya gitu ya. Hai, masuk nomor 21. Nengetsu atau toshitsuki juga boleh gitu. Nengetsu ini juga bisa bermakna waktu gitu. Cuman ya apa namanya, nuansanya itu otomatis nengatsu ini yang lebih berkesan panjang gitu, lebih panjang lagi ya dibandingkan dengan skihi gitu. Itu aja kesannya, artinya sama-sama waktu. Ayo contoh kalimatnya. Kusuri no kaihatsu ni 10年という長い年月がかかった。薬の開発に10年という長い年月がかかった. Bisa diartikan untuk pengembangan obat diperlukan waktu panjang selama 10 tahun. Jadi ya walaupun tsukihi sama nengetsu ini ya sama-sama diartikan waktu, dalam bahasa Indonesia itu nuansanya sangat berbeda ya. Untuk nengetsu ini lebih berkesan tuh lebih panjang lagi karena dia menggunakan kanji tahun dan bulan gitu. Keko aru ne. Mada aru. Ya, ここでちょっと休憩しましょう。お願いします。Hai, masuk ke honjitsu ya. Honjitsu hari ini. Honjitsu itu berkesan formal dibandingkan dengan kyo gitu ya. Honjitsu no service hin gitu ya contoh kalimatnya. Barang promosi hari ini, barang promosi hari ini. Nomor 23. Fushime. Fushime ini ya bermakna pergantian ataupun pembatas. Ini juga formal. Contoh kalimatnya ya. Jinsei no fushime. Fushime o mukaeru gitu kan. Jadi bisa diartikan pergantian dalam kehidupan gitu, ada penyongsong pergantian juga bisa gitu ya. Fushime. Ini juga formal gitu. Dalam percakapan sehari-hari ya memang sering juga sih digunakan. Hai, masuk nomor 24, aisatsu, salam ya. Kai no aisatsu, shunin no aisatsu gitu ya contohnya ya. Ataupun ini bisa diartikan sambutan pembukaan, sambutan pelantikan. Jadi aisatsu ini ya bisa juga diartikan sambutan gitu ya, sambutan bukan hanya salam aja. Kalau untuk yang bermakna salam ini ya contoh kalimatnya, ashita no go aisatsu ni ukagaimasu. Ashita no go aisatsu ni ukagaimasu. Ini bisa diartikan besok saya akan berkunjung untuk bertukar salam gitu, bertukar salam ataupun melakukan salam gitu. Nomor 5, kugiri. Kugiri ini ya artinya batas gitu. Nomor 26, mae no nani. Ini bisa diartikan sebelumnya. Mae no nani. Ini bisa diartikan sebelumnya. Contoh kalimatnya, mae no hi wa hayame ni neta houga ii yo. Sebaiknya tidur cepat pada hari sebelumnya gitu ya artinya ya. Nomor 27, mae nani intan pano gitu ya. Juga berarti lalu ataupun sebelumnya juga bisa gitu. Nah, jadi kan mae tambah hari. Mae tambah hari berarti zenjitsu itu bisa diarti kemarin, ataupun mae tambah toshi ya, tambah nen gitu ya. Zennen itu berarti tahun lalu gitu ya. Kemudian zenkai, mae tambah kai ya, setiap itu bisa diartikan kali yang lalu gitu. Nomor 28, yokunen. Yokunen ini ya bermakna tahun berikutnya gitu. Ini juga formal gitu ya kesannya ya. Tapi dalam percakapan sehari-hari juga sering sih digunakan. Taikai no yokunen ni kare wa puro toshite katsuyaku o hajimeta. Ini bisa diartikan di tahun berikutnya setelah kejuaraan dia memulai aktivitasnya sebagai profesional gitu. Masuk nomor 29, nani matsu ini ya bisa diartikan akhir gitu ya. Contohnya kongetsu matsu, akhir bulan ini. Raishu matsu, akhir minggu depan. Nenmatsu, akhir tahun gitu ya artinya ya. Masuk nomor 30, nakaba, pertengahan artinya. Nakaba, pertengahan. Contoh ya, raishu nakaba, pertengahan minggu depan. Gogatsu nakaba, pertengahan Mei gitu ya. Nomor 31, nani sugi. Nani sugi ini ya bisa diartikan lewat gitu.
Contoh kalimat, kairi wa 7 sugi ni naru to omou. Mungkin pulangnya jam 7 lewat gitu artinya. Hai, nomor 32. Nochini. Nochini ini artinya nantinya gitu. Hai, nochini sono yosa ga mitomerare hiroku tsukawareru you ni natta, katanya. Ini bisa diartikan nantinya keunggulannya diakui dan digunakan secara luas gitu. Nochini ya, ini bisa berkesan lebih formal gitu ya. Dalam percakapan pun dia sering digunakan, cuman ya berkesan formal aja gitu. Pada dasarnya kosakata yang digunakan di N2 itu udah formal ke atas gitu ya. Hai, masuk nomor 33. Chokugo. Chokugo ini ya artinya segera setelah. Chokugo, segera setelah. Contoh kalimatnya ya. Kikoku shita chokugo ni sono shirase o kikimashita, katanya. Ini artinya segera setelah kembali ke tanah air, saya mendengar informasi itu gitu ya. 34. Igo. Selanjutnya. Igo selanjutnya. Moshiwage arimasen deshita. Igo kiyotsukemasu. Ini ya. Igo ini selanjutnya ini ya sering digunakan kita saat ingin meminta maaf gitu terhadap orang lain gitu ya. Jadi berkesan lebih formal ya gitu. Saya mohon maaf, selanjutnya saya akan berhati-hati gitu artinya. Hai. Lanjut nomor 35. Tojitsu. Tojitsu ini ya artinya hari H gitu ya, ataupun hari yang ditentukan gitu. Contoh kalimat, Taikai tojitsu wa soumen genkan ni kuji ni shugo shite kudasai, katanya. Ini bisa diartikan harap berkumpul jam 9 di gerbang utama pada hari H kejuaraan, katanya. Hai, nomor 36. Toji, saat itu. Koko ga toji boku ga sunde ita gakusei ryo desu, katanya. Ini diartikan ini adalah asrama mahasiswa tempat saya tinggal saat itu. Nomor 37. Ori. Ori, saat ataupun waktu gitu ya. Oke, kita lihat contoh kalimatnya. Sucho no ori ni wa taihen osewa ni narimashita, katanya. Ini bisa diartikan saat perjalanan dinas saya sudah merepotkan Anda gitu. Ingat, ori, saat, waktu gitu ya. Hai, nomor 38. Chance, kesempatan. Ini dari serapan dari bahasa Inggris ya. Chance, kesempatan. Chance wo tsukamu, chance wo nogasu. Bisa diartikan memperoleh kesempatan, melepaskan kesempatan. Hai, chance wo tsukamu kudasai. Hai. Nomor 39. Kikake, asal mula. Kikake, asal mula ya artinya. Contoh kalimat, tomodachi ni susumerarete kita no ga kikkake de karera no fan ni narimashita gitu ya. Artinya ya asal mulanya adalah mendengarkannya karena dianjurkan teman, kemudian menjadi penggemar mereka gitu. Hai, nomor 40. Shunkan, sekejap. Hai, kuruma ga butsukata shunkan wo mita, katanya. Contoh kalimatnya ya, artinya saya melihat sekejap ketika mobil dan mobil bertabrakan. Hai, 41. Saichu, di tengah-tengah gitu. Shiken no saichu ni teiden ga okita, listrik padam di tengah-tengah ujian. Nomor 42. Seireki, kalender Masehi ya. Sekarang ini ya, Seireki, kalender Masehi. Ya, sekarang tahun berapa? 2021. Nah, itu Seireki. Hai. Kemudian kalau untuk tahun Jepangnya apa sekarang? Reiwa. Ngerti kan? Reiwa. Hai, nomor 4. Nendai. Nendai itu masa gitu. Jadi bisa dicontoh kalimatnya. Nanaju nendai no roku. Rock, masa tahun 70-an. Hai, nomor 44. Genshi. Genshi ini ya primitif purba. Contoh kalimat. Genshi tekina yarikata genshi jin, katanya. Genshi tekina yarikata ini bisa diartikan cara primitif. Genshi jin ini bisa diartikan manusia purba gitu. Oke, 45. Kindai. Kindai ini ya modern. Kindai no Nihon bungaku wo kenkyū shite imasu. Sedang meneliti sastra Jepang zaman modern, katanya. Hai, nomor 46. Nichiji, tanggal dan jam ataupun waktu juga boleh. Hai, contoh kalimat. Nichiji to basho wa himari shidai oshirase shimasu, katanya artinya ya. Ini bisa diartikan waktu dan tempatnya akan saya beritahu begitu sudah pasti gitu. Hai, nomor 47. Nichu. Nichu ini artinya siang hari. Contoh kalimat. Nichu wa
atatakai desu ga yoru wa samuku naru desho katanya. Ini bisa diartikan siang hari hangat tapi malam akan dingin katanya. Deso. Deso, bukan deso, deso. Karena ini menyatakan konteks kalimat yang kemungkinan barangkali gitu ya. Ai 48. Sujitsu. Sujitsu artinya ini sepanjang hari. Tennai wa sujitsu kinen desu katanya. Ini bisa diartikan di dalam toko dilarang merokok sepanjang hari. Ai nomor 49. Hiruma siang hari ya, hiruma siang hari. Contoh kalimatnya, hiruma wa hataraite yoru gakko ni itte imasu katanya. Siang hari bekerja, malam pergi ke sekolah katanya gitu. Ai nomor 50, yakang. Yakang ini malam hari ya. Contoh kalimatnya, yakang wa denki ryokin ga waribikin narimasu katanya. Malam hari biaya listrik mendapat potongan ataupun diskon gitu ya. Ai 51, shinya. Shinya ini larut malam. Kemudian 52, yoga akeru. Ini bisa berarti fajar menyingsing. Yoga akeru. Yoga akeru ketika matahari mulai terbit gitu ya. Hai. Nomor 53, yoake. Yoake ini bisa disebut dengan fajar gitu. Yoakeru sama yoake ini juga sama-sama gitu. Cuman bedanya yoakeru itu karena dia ada akerunya, dia menunjukkan kata kerja gitu. Fajar menyingsing gitu kan. Ada kata kerja. Kata kerja otomatis bisa dimodifikasikan ya kan, bisa diubah-ubah ya kan. Nah, yoake ini dia fajar dalam bentuk kata benda gitu, fajar. Hai, nomor 54, akegata ini ya dini hari. Contoh kalimatnya, chichiga dekaketa no wa akegata no goji goro desu. Nah, ini bisa diartikan ya, goji goro. Ayah berangkat dini hari sekitar jam 5 gitu ya. Nomor 55, ganjitsu itu ya hari pertama tahun baru. Nah, jadi Ichigatsu Suitachi tanggal 1 bulan Januari itu disebut dengan ganjitsu dalam bahasa Jepang. Sukujitsu ini ya hari besar. Sukujitsu ini bisa dikatakan hari besar nasional di Jepang gitu ya. Nomor 57, Saijutsu ini hari libur nasional juga, tapi berkesan itu sebuah perayaan ritual gitu ya. 58, Jojung itu ya 10 hari awal bulan. 10 hari awal bulan gitu ya. Hachigatsu Jojung ni hatsubai no yote desu katanya. Ini bisa diartikan rencana akan dipasarkan dalam 10 hari pertama Agustus katanya gitu. Chujung itu 10 hari tengah bulan. 10 hari tengah bulan. Gejung 10 hari akhir bulan. Jadi ingat aja, Jojung, Chujung, Gejung. Jojung itu ya 10 hari awal bulan. Chujung itu 10 hari tengah bulan. Gejung itu 10 hari akhir bulan gitu. Masuk nomor 61. Kure ini ya akhir artinya. Kemudian tutup tahun gitu. Maitoshi kure ni jikka ni kairimasu katanya. Maitoshi kure ni jikka ni kairimasu. Setiap akhir tahun saya pulang ke rumah orang tua katanya, ataupun ke rumah aslinya gitu. Nenju sepanjang tahun. Ototo wa nenju jipan wo haite iru katanya. Adik laki-laki saya sepanjang tahun memakai celana jeans. Nomor 63, higoro ya. Higoro ini artinya sehari-hari. Higoro no ore ni sokuji demo ogorasete kudasai katanya. Bisa diartikan sebagai rasa terima kasih saya selama ini, izinkan saya menjamu Anda gitu ya. Anda makan ataupun menraktir Anda ya. Nomor 64, fudang ini artinya sehari-hari juga gitu. Cuman ya dibandingkan dengan higoro ini, fudang ini yang lebih berkesan lisan non formal gitu. Fudang undo shinai kara chotto hasiru dake de iki ga kireru. Ini artinya karena sehari-harinya tidak berolahraga, hanya lari sebentar saja napasnya sudah putus gitu. Nomor 65, rinji ini di luar jadwal. Contoh kalimatnya rinji kyugyo, libur di luar jadwal. Rinji basu, bis khusus di luar jadwal gitu. 66,
Encho suru ini artinya perpanjangan gitu. Kaigi wo 1 時間 encho suru koto ni shita. Nah, ini bisa diartikan saya putuskan untuk memperpanjang rapat 1 jam. Terakhir 67 nendo tahun anggaran. Nendo tahun anggaran. Contoh kalimat uchi no kaisa dewa kongetsu kara atarashi nendo ni kawarimasu, katanya bisa diartikan ya. Di kantor kami mulai bulan ini akan berganti ke tahun anggaran baru. Semoga bermanfaat ya, khususnya kalian bagi yang belajar di kelas N2. Kalau ada waktu dengarkan YouTube ini, didengarkan aja gitu, didengarkan aja. Mudah-mudahan ya akan sedikit banyaknya akan masuk ke otak kita gitu, akan ini rupanya cara menggunakannya, kosakatanya, ini rupanya nuansanya itu. Ini sangat penting. Seperti yang aku bilang, N2 itu sulit, sangat sulit. Oleh karena itu kita harus belajar ya, jangan hanya mengharapkan materi yang disediakan. Jadi kita harus belajar plus alfa, kita harus belajar sendiri yang tidak terlihat gitu. Nah ini sangat penting. Gambarimashou. Kyou wa otsukare-sama deshita.